Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang tabel. Tabel merupakan kumpulan data yang berhubungan satu sama lain disusun dalam baris dan kolom. Nah, yang pertama adalah insert tabel. Di sini kalian klik tab insert. Nah, di sini ada tabel. Saya jelaskan ada dua cara. Yang pertama, kan geser aja ini. Jadi ke kanan itu dia berapa kolom, ke bawah itu berapa baris. Nah, seperti ini. Saya contohkan, semisal 8 kali 3. Nah, jadi seperti ini. Klik aja. Nah, untuk cara kedua, sama masih tab insert. Kita masuk ke ini, insert tabel. Nah, di sini akan muncul kotak dialog insert tabel. Number of column itu jumlah kolom, number of row jumlah baris. Nah, ini ada namanya fix column width. Itu mengatur lebar kolom dengan ukuran yang sama. Kalau yang bawahnya auto fit to content itu mengatur lebar kolom disesuaikan dengan isi yang terdapat di dalam sel. Yang terakhir auto fit to window untuk mengatur lebar kolom disesuaikan dengan ukuran area penulisan teks. Nah, saya contohkan kolomnya 3, barisnya 2. Nah, seperti ini. Jadi ini cara insert tabel. Berikutnya adalah menyisipkan dan menghapus sel. Nah, di sini kan klik dulu tabelnya. Ada tab ini layout di sebelah kanan di tabel tool. Di sini ada menyisipkan yaitu insert above, insert below, insert left, sama insert right. Di sini saya ketikkan contohnya tulisan. Nah, ketika klik insert above, itu dia menyisipkan baris tabel di atas baris tabel yang aktif. Nah, di atasnya. Klik lagi di contoh. Kalau insert below, dia menyisipkan baris tabel di bawah baris tabel yang aktif. Jadi dia di bawah. Nah, insert left itu menyisipkan kolom tabel di kiri kolom tabel yang aktif. Jadi dia di kiri nantinya. Nah, kemudian insert right itu menyisipkan kolom tabel di kanan kolom tabel yang aktif. Nah, seperti ini. Jadi itu perintah untuk menyisipkan, sedangkan untuk menghapus sel baris atau kolom itu di sini di delete. Nah, kalau kita pilih delete sel akan muncul seperti ini. Nah, ini shift cell left dia untuk menghapus sel yang dipilih dan menggeser sel sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, ini saya hapus. Nah, dia digeser. Lalu ini shift cell up itu untuk menghapus sel yang dipilih dan menggeser bagian bawah ke atas. Nah, jadi ini
Ini kita blok dulu, kemudian pilih delete cell. Nah, seperti itu. Jadi dia menggeser ke atas. Kemudian delete entire row itu menghapus baris pada posisi sel yang aktif. Nah, di sini saya klik. Nah, dia dihapus. Lalu ini ada namanya delete entire column, itu menghapus kolom pada posisi sel yang aktif. Ini kan. Nah, tuh. Lalu di ini delete columns itu menghapus kolom. Nah, kemudian delete row itu menghapus baris. Jadi ini yang dihapus ini nantinya. Nah, yang terakhir delete tabel itu menghapus tabel. Nah, kita buat insert lagi. Nah, lalu di sini ada namanya split. Split itu membagi. Jadi semisal ini. Nah, di sini ada number of column, kolomnya berapa, barisnya berapa. Di sini misalkan saya buat 2 kolom 2 baris di sel yang ini. Nah, jadinya contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada namanya merger. Merger itu menggabungkan beberapa sel. Nah, lalu di sini ada split. Split itu memecah atau memisah. Jadi ada 2 tabel nantinya. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi dipecah. Jadi ini penjelasan tentang menyisipkan dan menghapus sel. Berikutnya adalah perataan dan arah teks pada tabel. Nah, perataan itu mengatur perataan teks, sedangkan arah itu mengubah arah teks pada tabel. Nah, di layout ini ada perataan, sedangkan ini adalah arah atau text direction. Di sini saya ketikkan seperti ini dulu. Ini kurang satu, saya insert below. Nah, lalu di sini saya ketikkan ini misalkan. Nah, saya measure dengan bagian di bawahnya. Saya copy dulu.
Ini aring top left dia posisinya seperti ini. Lalu yang berikutnya aring top center, dia berada di tengah-tengah. Aring top right, dia berada di sebelah kanan. Kemudian aring center left, tengah sebelah kiri. Aring center, dia di tengah-tengah. Aring center right, dia tengah kanan. Aring bottom left, dia bawah kiri. Aring bottom center, tengah bawah. Sedangkan aring bottom right, dia kanan bawah. Itu untuk perataan. Sedangkan untuk arah, sama. Saya menggunakan ini. Kata yang sama semua. Lalu di sini, nah, nah, di sini ada teks asli, Anda klik tombol direction satu kali, ada klik tombol direction dua kali. Kalau asli seperti ini, kalau kita klik tombol direction satu kali, nah posisinya dia seperti ini. Sedangkan klik tombol direction dua kali, nah ini kalau tiga kali dia kembali seperti semula. Jadi ini perataan dan arah teks pada tabel. Berikutnya adalah formula pada tabel. Nah, formula pada tabel itu letaknya di kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, 5 kolom 7 baris. Nah, ini ada namanya formula. Formula di Microsoft Word itu tidak selengkap di Microsoft Excel. Tapi, formula di Microsoft Word cukup berguna untuk perhitungan di tabel Microsoft Word. Nah, fungsi-fungsinya kurang lebihnya ada seperti ini. Ada ABS, N, average, count, define, post, if, int, max, min, mode, not, or, product, round, sign, sum, dan true. Nah, kita isikan data terlebih dahulu. Jadi di sini ada kolom nomor, nama barang, harga satuan, jumlah, total bayar. Ini saya kecilkan dulu untuk nomornya. Nah, saya pilih ini, tengah. Nah,
Untuk judulnya sama, kita beri cetak tebal dulu. Oke, ini namanya adalah meja, harganya adalah ini, jumlahnya 2, lalu ada kursi, jumlahnya 1, lemari, jumlahnya ada 4, air conditioner AC, nah, jumlahnya adalah 5, kipas angin, jumlahnya adalah 2, kursi, jumlahnya adalah 3. Nah, untuk menambahkan bisa insert below 1. Di sini adalah nah, ini saya blok sampai sini. Kemudian merger, kita pilih yang tengah, cetak tebal. Nah, tulisannya saya berikan normal, defaultnya bebas. Saya besarkan dikit. Oke. Nah, untuk total bayar, langsung aja kita pilih yang, bentar, saya copy dulu. Nah, kita pakai ini bukan sum, tapi kita hapus ganti menjadi produk, karena produk itu adalah perkalian. Nah, ini ketikkan left. Nomor formatnya kita pilih yang ini. Nah, sebelum itu kita pilih yang sebelah kanan. Ini juga sama. Bentar. Ini ganti produk left. Ini juga sama, kita hapus produk left. Ini juga sama, yang bawahnya ini dihapus. Produk left. Nah, kalau udah sampai bawah, itu kan namanya pakai ini, sum above. Tinggal pilih nomor formatnya, oke. Totalnya ini. Atau dengan cara kedua, bentar saya pakai textbox dulu. Taruh textbox. Oke, ini saya ganti Unreal
Saya hilangkan dulu untuk format. Oke, ini kolom nomor, ini kolom A. Barang ini kolom B. Kolom C. Jumlah ini kolom D. Sedangkan total buyer ini kolom E. Kita lanjut ke baris. Dan saya kecilkan dulu. Oh, ini gini aja. Ini saya besarkan spasinya. Oke, nomor ini baris 1. 1 ini baris 2. 2 ini baris 3. 3 ini baris 4. 'Kemudian 4 itu baris ke-5. 5 itu baris ke-6. 6 itu baris ke-7. 'Sedangkan total keseluruhan itu baris 8. Nah, seperti ini. Jadi sama, ini sistemnya Excel. Kita masuk ke total bayar. Nah, ini total bayar. Jadi formula sisakan sama dengannya aja. Nah, total bayar itu harga satuan dikali jumlah. Nah, sedangkan harga satuan itu dia letaknya di kolom C baris 2. Berarti C2 dikali atau bintang jumlah itu kolom D baris 2. Jadi C2 kali D2. Nah, sama. Ini bukan C2 tapi adalah C3 kali D3. Yang ini sama C4 dikali D4. Yang bawahnya itu C5 dikali D5. Bawahnya C6 dikali D6.
bawahnya C7 dikali D7. Nah, lalu yang ini total keseluruhan itu sama. Jadi sum above. Nah, jadi ini adalah pemula pada Microsoft Word. Adalah sort pada tabel. Nah, sort ini dia mengurutkan data di Microsoft Word. Sebenarnya hampir sama dengan mengurutkan data di Microsoft Excel. Nah, pertama, diseleksi dulu. Ini. Seperti ini. Lalu, ini di tombol sort itu ada di tab layout. Ini ada sort. Nah, seperti ini. Nah, pada bagian sort by, itu mengurutkan kunci yang pertama. Nah, lalu di bagian ini ada ascending sama descending. Itu adalah kalau ascending dia mengurutkan dari kecil ke besar atau A ke Z, sedangkan descending mengurutkan dari Z ke A atau dari besar ke kecil. Nah, jika pengen sortingnya lebih dari 2, ya lebih dari 1 maksudnya, itu kalian ini tekan then by. Nah, lalu di bagian ini my list hash ada 2, ada hidden row sama no hidden row. Kalau hidden row itu judul kolom tidak diikutkan, sedangkan no hidden row itu judul kolom ikut diurutkan. Nah, di sini untuk tipenya dia mengikuti ada text, ada number, ada date. Saya coba untuk mengganti ini, saya ganti nama barang, otomatis dia text. Sedangkan usingnya pilihannya adalah paragraf. Nah, oke. Kalau udah kita oke. Nah, otomatis nama barang diurutkan dari yang terkecil A ke Z. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh sort 1 kolom. Kalau sort 2 kolom, dan by-nya saya ganti menjadi harga satuan. Nah, di sini saya ubah. Untuk harga satuannya saya ganti menjadi ini, descending. Kemudian oke. Bentar, saya blok dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang sebelumnya itu yang sebenarnya ini kan kursinya 257.000. Ketika kita memulihkan harga satuan yang dari terbesar, maka 450.000-nya dia menjadi data yang ketiga. Ini kan data 1 AC, data 2 kipas angin, data 3 kursi, kursi ada 2. Tapi yang diurutkan dulu adalah ini, yang harga tertinggi dulu. Nah, jadi ini contoh sort tabel pada Microsoft Word. Berikutnya, sekaligus materi terakhir, yaitu tentang konversi. Di sini konversi ada 2. Yang pertama, konversi data teks menjadi data tabel. Yang kedua, data tabel menjadi data teks. Nah, di sini saya ketikkan dulu nomor. Nah, tanpa spasi, nama barang.
koma harga satuan jumlah satu buku 5.000, nomor 2 pensil 2.500, jumlahnya 3. Nomor 3 adalah ballpoint 2.800. 3. 4 adalah penghapus 2.500, jumlahnya ada 4. Yang kelima ada penggaris, harganya 2.600, jumlahnya 3. Nah, yang keenam itu adalah lem kertas, harganya 2.700, jumlahnya ada 5. Nah, ini cetak tebal dulu. Oke, kemudian di blok datanya, jangan sampai kelebihan. Masuk ke tab insert, ada namanya ini tabel, lalu pilih convert text to tabel. Nah, di sini kolomnya udah disesuaikan, ada 4, yaitu kolom nomor barang, kolom harga satuan, kolom jumlah. Sedangkan ini di bagian separate text add itu adalah pemisahnya. Nah, di sini pemisahnya ada paragraf, ada tabs, ada koma, ada other. Nah, di sini saya menggunakan komas. Jadi langsung aja oke. Nah, seperti ini. Ini convert text to tabel. Nah, di sini semisal tabelnya tidak cukup, kalian pilih yang ini, ada namanya repeat header row. Bentar, ini klik di sini ya. Nah, otomatis ini yang bawahnya juga tersedia. Seperti itu. Saya hilangkan, kemudian saya blok lagi. Nah, saya coba ini ada namanya convert to text. Nah, di sini langsung aja pemisahnya saya menggunakan tadi udah menggunakan komas, saya menggunakan tabs. Nah, maka seperti ini. Dari ini juga sama. Masuk tab insert, convert text to tabel, pemisahnya adalah tabs. Nah, jadi ini contoh penerapan konversi dari teks menjadi data tabel, dari data tabel menjadi teks. Sekian materi tabel pada Microsoft Word. Terima kasih.